Halo, perkenalkan nama saya Alia Dwi Nur Azizah dengan 3 digit NIM terakhir saya 111 dari PGSD kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi dan anatomi pada tumbuhan. Apa sih morfologi dan anatomi? Morfologi merupakan ilmu yang mempelajari bentuk fisik dan struktur luar dari tumbuhan. Sedangkan anatomi merupakan ilmu yang mempelajari struktur internal dari tumbuhan termasuk struktur sel dan jaringan. Pada bagian-bagian tumbuhan terdapat bagian akar, batang, buah, dan daun. Yang pertama, bagian akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Struktur dari akar ini dapat dilihat secara morfologi dan anatomi. Fungsi dari akar menyerap air, mineral, dan zat-zat darat tanah sebagai alat respirasi, menunjang berdirinya tumbuhan, serta tempat penyimpanan cadangan makanan. Selanjutnya ada jenis-jenis akar, yaitu ada akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut merupakan akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping satu. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Contohnya seperti akar kelapa, akar pepaya, dan akar padi. Sedangkan akar tunggang merupakan akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping dua. Akar tunggang mempunyai akar pokok. Contohnya seperti pohon mangga, pohon durian, dan pohon jambu. Selanjutnya, morfologi akar. Yang pertama terdapat rambut akar. Rambut akar ini terbentuk bulu-bulu halus yang berukuran kecil, yaitu berdiameter 5-17 mikrometer, dengan panjang antara 8-1500 mikrometer. Fungsi dari rambut akar ini untuk mencari celah antar partikel tanah, kemudian mempermudah proses penyerapan air dan mineral hara yang ada di dalam tanah, lalu mencegah organisme bakteri berbahaya masuk ke dalam tanah melalui pembuluh xilem. Yang kedua, batang akar. Batang akar merupakan batang yang terletak antara pangkal akar dan juga ujung akar. Batang akar ini tempat rambut-rambut akar akan tumbuh. Yang ketiga, ada ujung akar. Ujung akar merupakan bagian yang paling muda dan terdiri atas jaringan-jaringan yang masih dapat menggandakan pertumbuhan. Dan yang terakhir, terdapat tundung akar yang merupakan bagian dari akar yang sangat kuat. Karena tundung akar ini merupakan merobos beberapa lapisan tanah yang terbilang sangat keras. Anatomi pada akar. Yang pertama ada epidermis, yaitu lapisan terluar pada akar yang terdiri dari sel rapat dan sel dinding tipis. Yang kedua, korteks, yaitu lapisan atau kulit pertama dari akar yang berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan. Dan yang terakhir ada endodermis, yaitu mengatur jalannya lalu lintas xilem dan floem. Bagian tumbuhan yang kedua ada batang. Batang adalah bagian tanaman yang menghubungkan akar dengan daun dan bunga. Fungsi dari batang sebagai menumpang bagian lainnya, mengalirkan air dan nutrisi dari akar ke seluruh tumbuhan, serta tempat penyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, morfologi pada batang. Nah, di setiap tumbuhan pastinya berbeda-beda. Contohnya seperti panjang batang, ada yang sama dan ada yang tidak. Ada tumbuhan yang berbatang pendek dan ada juga tumbuhan yang berbatang panjang. Berdasarkan panjang batang, batang dibedakan menjadi dua, yaitu ada tumbuhan herba dan ada tumbuhan berkayu. Tumbuhan herba adalah tumbuhan yang berbatang lunak, berwarna hijau, berukuran pendek, dan umurnya juga pendek. Contohnya seperti tumbuhan bayam, tumbuhan kangkung, dan tumbuhan jagung. Sedangkan tumbuhan berkayu adalah tumbuhan yang berbatang keras, berkulit kayu tebal, dan umurnya juga panjang. Contohnya seperti pohon mangga, pohon durian, dan pohon rambutan. Anatomi batang. Yang pertama ada epidermis, yaitu terdiri dari satu lapisan sel tersusun rapat dan tidak berrongga. Yang kedua ada korteks, yaitu terdiri dari lapisan sel berdinding tipis dan memiliki rongga-rongga antar sel. Yang terakhir ada stele, yang terdapat xilem yang membawa zat dan mineral dari akar ke daun, dan floem menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Bagian tumbuhan yang ketiga terdapat daun.
Daun merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh pada batang. Fungsi dari daun sebagai tempat cadangan air dan cadangan makanan, tempat terjadinya fotosintesis, alat penguapan, serta alat pernapasan. Selanjutnya ada jenis-jenis daun, yaitu ada daun mengirip, daun melengkung, daun lurus, dan daun menjari. Daun mengirip berbentuk melengkung dan tidak lebar, contohnya seperti daun mangga dan daun jambu. Daun melengkung berbentuk bulat dan lebar, contohnya seperti daun sirih dan daun genjer. Daun lurus ini berbentuk lurus dan memanjang, contohnya seperti daun padi, daun pandan, dan daun jagung. Yang terakhir ada daun menjari, yaitu memiliki banyak cabang, contohnya seperti daun pepaya, daun singkong, dan daun anggur. Morfologi pada daun yang pertama ada dasar daun. Dasar daun merupakan bagian daun yang melekat pada batang tumbuhan. Yang kedua ada tangkai daun. Tangkai daun merupakan bagian pada daun yang menghubungkan antara dasar daun dengan helaian daun. Di setiap tumbuhan memiliki tangkai daun yang berbeda-beda. Ada yang memiliki tangkai daun pendek, ada juga yang memiliki tangkai daun panjang. Bahkan ada juga tumbuhan yang tidak memiliki tangkai daun. Yang terakhir terdapat helaian daun, yaitu merupakan lembaran tempat terjadinya proses fotosintesis. Selanjutnya ada anatomi daun. Yang pertama ada epidermis, yaitu lapisan terluar daun yang berfungsi untuk melindungi bagian atas, bawah dari sel daun dan mencegah penguapan air berlebihan. Yang kedua, palisade, yaitu kumpulan sel-sel berbentuk tegak, silindris, tersusun rapat yang mengandung kloroplas untuk berfotosintesis. Yang ketiga, ada spon, yaitu menampung karbon dioksida sebagai proses fotosintesis. Dan yang terakhir ada pembuluh angkut, yaitu cabang dari silinder pusat batang. Selanjutnya, bagian keempat dari tumbuhan yaitu ada bunga. Bunga merupakan alat reproduksi tumbuhan yang memiliki bentuk yang indah dan warna yang memikat. Fungsi dari bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan, tempat terjadinya penyerbukan, penghasil biji, dan perhiasan yang membuat tumbuhan menjadi indah. Yang selanjutnya ada bagian-bagian bunga, yaitu yang pertama ada kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian yang paling terluar yang memiliki warna hijau mirip seperti daun atau juga memiliki warna kecoklatan. Fungsi dari kelopak bunga ini untuk melindungi mahkota pada bunga saat mahkota bunga dalam keadaan luncur. Yang kedua ada mahkota bunga. Mahkota bunga berguna untuk menarik serangga dalam proses penyerbukan bunga agar serangga hinggap di bunga. Mahkota bunga juga berfungsi untuk melindungi alat reproduksi pada bunga. Yang ketiga ada kepala putik. Kepala putik sangat penting bagi kelangsungan tumbuhan karena kepala putik ini merupakan gamet atau alat reproduksi betina pada bunga. Yang keempat, ada tangkai putik. Tangkai putik merupakan bagian yang menghubungkan antara kepala putik dengan bakal buah. Tangkai putik ini berfungsi untuk menyangga kepala putik agar berdiri dengan tegak. Yang kelima ada benang sari. Jika tadi kepala putik sebagai gamet betina pada bunga, benang sari ini merupakan gamet jantan pada bunga. Yang keenam ada bakal biji. Bakal biji banyak terdapat pada tumbuhan berbiji yang terletak di dalam bakal buah. Pada bunga, bakal biji ini berfungsi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi dan untuk melindungi sel telur. Selanjutnya ada bakal buah. Bakal buah ini mengandung sel telur tempat terjadinya proses pembuahan dari reproduksi bunga. Dan yang terakhir ada tangkai bunga yang berfungsi untuk menyangkal bunga dan juga sebagai penghubung antara bunga dan ranting. Pada bagian tumbuhan yang terakhir yaitu ada buah. Buah merupakan organ pada tumbuhan yang merupakan hasil dari penyerbukan serbuk sari dan putik. Fungsi dari buah ini yaitu sebagai tempat cadangan makanan bagi tumbuhan serta pelindung biji yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya ada bagian-bagian buah, yaitu yang pertama terdapat biji. Biji adalah bagian terpenting dalam buah.
Biji adalah organ reproduksi tumbuhan yang berisi materi genetik yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan baru. Biji juga berfungsi sebagai sumber makanan yang disimpan dalam buah untuk membantu pertumbuhan bibit baru setelah biji tersebut ditanam. Yang kedua ada epikarpium atau kulit buah. Fungsi dari kulit buah adalah melindungi isi buah dari kerusakan fisik, cuaca buruk, dan serangan hewan memangsa. Kulit buah ini sering memiliki beragam tekstur, ketebalan, dan warna tergantung pada jenis buah. Yang terakhir ada mesokarpium atau daging buah. Daging buah ini terletak pada tengah buah yang mengelilingi biji dan terletak di antara epikarpium dan endokarpium. Daging buah ini seringkali mengandung jaringan yang mengandung banyak air dan nutrisi yang penting untuk perkembangan biji. Pada beberapa buah, daging buah ini juga berperan dalam memberikan rasa atau tekstur pada buah. Sekian penjelasan mengenai morfologi dan anatomi pada tumbuhan. Terima kasih.